Mungkin saya langsung pada apa yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana kita berbicara tentang partisipasi pemilih untuk pemilihan berintegritas. Jadi memadukan dua domain, pertama domain pemilih dan kemudian domain proses dan hasil. Karena terkait dengan integritas itu ada proses dan hasil, seperti yang disampaikan oleh Kang Hedi maupun oleh Kang Safi'i ya. Ini saya agak cek juga ternyata ini oke. Nah, seperti yang di depan, mungkin langsung saja pada slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di slide selanjutnya, integritas pemilihan 2024 ada dua faktor yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah saya bagi ini mungkin istilahnya terkait dengan faktor pemilu itu sendiri. Kemudian kedua adalah faktor eksternalitas. Nah, kebetulan saya melakukan riset dan evaluasi terhadap pemilu 2024. Maka domain yang saya gunakan dalam riset itu ada 3 domain. Pertama adalah domain tahapan dan non-tahapan. Kedua, domain kelembagaan dan support system. Nanti Kang Nanang bisa menyampaikan tentang support systemnya dari sisi DPR, dalam hal ini Komisi 2. Dan ketiga adalah domain eksternalitas. Nah, ketika kita mengkaji dua domain pertama, itu sebenarnya sangat reguler ya, sangat normatif. Artinya mulai ke tahapan dan non tahapan apa saja. Nah, saya mengambil pengalaman dari pemilu 2024 untuk pemilihan 2024. Harus kita akui bahwa pemilu 2024 di dalam catatan pemantau pemilu, kami sebagai pemantau pemilu, dan juga catatan pemantau pemilu internasional, di mana saya juga bernaung di Anvel, itu kurang baik kondisinya. Kita harus jujur bahwa pemilu kita kurang baik. Nah, ketika kita bedah dari tahapan dan non tahapan, di situ ada lembaga penyelenggara pemilu. Seperti Haikal katakan, lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP. Kemudian juga ada lembaga-lembaga lain yang menjadi support system, bahkan menjadi penentu. Misalnya TUN, kemudian di situ juga ada MK, bahkan MA ya. Kemarin itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dari tahapan dan non tahapan, mulai dari tahapan berbicara tentang pemilu, soal tahapan itu serumit apapun. Saya pernah menyampaikan ketika teman-teman akan turun sebagai teman-teman IPOL ya, akan turun sebagai pemantau pemilu, serumit apapun pemilu maka tahapannya sederhana. Pertama, pendaftaran pemilih. Kedua adalah pencalonan atau kandidasi. Ketiga adalah proses kampanye. Keempat, pungut hitung, dan kelima adalah rekapitulasi. Ada tambahan satu lagi, penyelesaian sengketa. Jadi serumit apapun pemilu sesederhana itu, paling banyak 6 atau 7. Nah, bagaimana integritas pemilu 2004 yang kita nilai kurang baik? Ternyata faktor yang paling besar dalam pemilu kemarin yang mempengaruhi bukan dari tahapan dan non tahapan. Non tahapan apa saja? Logistik, kemudian soal anggaran,
Support sistem apa saja? Tadi Pak Safi'i, SDM-nya bisa nggak? Dan lain sebagainya. Dari tahapan non-tahapan, kelembagaan dan support system, itu tidak terlalu banyak permasalahan sebenarnya. Walaupun akhirnya terpengaruh oleh karena eksternalitas. Teman-teman tahu apa yang namanya cawe-cawe. Kemudian Tempo melaporkan cawe-cawe sampai akhir. Berarti menjelang pemilihan, menjelang pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober ini kan tinggal hanya 10 hari lagi. Dan cawe-cawenya sampai akhir. Dan eksternalitas itulah yang besar. Artinya sebagai akademisi, saya pikir kita tidak sekedar berbicara tentang sosialisasi pendidikan pemilih. Oke, kita belajar dari situ, bagaimana kita mencoba untuk masuk ke dalam pemilihan, belajar dari pemilu ke pemilihan. Nah, faktor pemilunya soal regulasi, nanti Kang Nanang bisa menjelaskan tentang bagaimana pembentukan regulasi. Nah, problem di kita yang membentuk regulasi adalah Presiden dan DPR. Dua-duanya adalah aktor politik. Ada kepentingan politik di dalamnya. Yang bisa jadi ketika membentuk undang-undang, maka kepentingan politik yang memasukkan. Contoh, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu ada sekitar 270 daerah, provinsi, kabupaten, kota yang tidak dilaksanakan pemilihan setelah 5 tahun dalam pemilihan terakhir. Pemilihan terakhir tahun 2020. Harusnya 2020 dan 2023 itu ada pemilihan. Tetapi dilakukan 2004. Akhirnya yang punya pemerintah menang banyak PJ. Yang biasanya dipilih oleh rakyat ditunjuk oleh pusat. Ini artinya bahwa mungkin seakan-akan tidak ada desain. Nyatanya banyak diuntungkan. Kedua, sistem pemilunya bagaimana? Sistem pemilu kita ini kan berangkat dari sistem politik kita, di mana pemerintahannya adalah presidensial dengan multipartai sederhana. Oke, kita lanjutkan penyelenggaraan. Saya tadi dengan Pak Fajrul bicara bahwa lembaga penyelenggara pemilu kita pasal 22E itu keren banget. Saya mencari perbandingannya di berbagai negara susah, khususnya Bawaslu dan KPU yang independen. Jadi itu sangat progresif sekali Indonesia pasca reformasi. Tapi kenapa masih ada politik uang? Kenapa masih ada ASN TNI Polri yang diduga terlibat dalam pemenangan atau menguntungkan merugikan? Nah, ini kan perlu kita pelajari. Kemudian peserta pemilunya. Nah, di luar itu faktor eksternalnya apa? Kondisi sosial politik kita yang masih permisif. Menurut Burhanmu tadi, permisif terhadap politik uang. Kedua, masalah teknologi. Ini soal rekapitulasi kemarin. Namanya Sirekap. Itu yang paling ramai di Sirekap ini. Jadi ada 2 momen yang ramai. Pertama adalah pencalonan ketika anak presiden dicalonkan atau mencalonkan diri. Dengan mengubah norma undang-undang soal usia. Gitu kan? Kedua adalah soal Sirekap. Kemudian media massa. Posisi media massa seperti apa? Problem kita di media massa apa? Problemnya adalah media massa di kita tidak ada pembatasan antara pemilik media dengan politisi. Yang punya media juga dia, ketua partai juga dia, pengusaha juga dia. Ini harus dipisah. Teman-teman sebagai calon intelektual, sebagai yang sedang belajar, bagaimana memisahkan media massa dari politik praktis dari pengusaha. Jadi peng. Pemilik media, pengusaha, dan penguasa. Dan faktor lain adalah faktor pemilihnya. Gitu kan? Selain sosial politiknya, faktor pemilihnya. Bagaimana pendidikan pemilih di kita? Masih artifisial. Masih belum menukik. Nah, kalau sekarang saya bicaranya menukik nih sama teman-teman. Biasanya saya ngambang-ngambang saja. Kenapa? Kalau saya terlalu menukik, pesertanya biasa-biasa saja, nggak nyampe. Nanti teman-teman turunkan ya range-nya agar bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa? Karena memang pendidikan kita rata-rata lama sekolah di Indonesia belum lulus SMP.
Itu beruntung teman-teman bisa kuliah di sini. Nah, lanjut. Oke, ancaman terhadap integritas ini banyak sih ya. Dari mulai politik uang sampai intimidasi dan kekerasan. Ada terjadi nggak? Agak berkurang pemilu sekarang. Di Papua tidak terjadi terlalu banyak. Agak sedikit di Aceh ya kemarin tuh. Ada SNP kalau nggak salah. Oke, lanjut. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Ini mulai perbaikan regulasi sampai partisipasi dan kerjasama lintas sektoral seperti yang dilakukan sekarang. Nah, nanti ini jadi PR Pak Nanang, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Gimana seleksinya supaya jangan berkiprah pada atau sesuai dengan keinginan peserta pemilu, karena ini tidak sehat. Kemudian pendidikan dan penyadaran politik seperti sekarang dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini peran generasi muda. Saya fokus di sini. Kemarin ketika demo, setelah putusan MK 60 dan 70, apa yang terjadi? Yang terjadi saya perhatikan ada dua faktor yang kemudian menjadikan kekuatan rakyat real. Pertama adalah generasi muda yang tadi disebutkan oleh Kang Safi'i, jumlah pemilihnya sudah 65% adalah generasi muda atau millennial Z. Yang harusnya ini terkonfirmasi dalam pemilu, tetapi masih belum terkonfirmasi dalam pemilu. Saya berharap bahwa ini 65% pemilih muda ini nanti terkonfirmasi dalam pemilihan, minimal di Jabar. Caranya bagaimana? Yakni ketika pemilihnya lebih rasional. Kemarin kan mohon maaf, itunya yang mungkin Kang Nanang berpikir saya terlalu panjang ngomong. Mulai. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang terjadi kemarin adalah bagaimana Millennium Z ini bunyi sebagai pemilih dalam pemilihan, memilihnya lebih rasional, berkurangnya politik uang, berkurangnya kecurangan-kecurangan, itu yang harus terjadi. Kalau semakin rasional, saya ambil komparasi dua negara ya, untuk memudahkan. Pertama di Filipina, itu mirip Indonesia, agak lebih parah. Filipina lebih parah dari Indonesia dalam hal pemilih. Kemudian satu lagi di Thailand, lebih di atas kita pemilihnya. Pemilih mudanya aktif dan mereka anti politik uang. Mereka satu lagi, ketika kampanye, orang-orang muda di Thailand itu anti drug, anti kanabis. Tapi yang tua-tuanya, yang model sayanya ini pro kanabis. Ini kan menarik. Isu-isu yang begitu sangat populer dan mereka menang. Move Forward Party. Artinya ada harapan bahwa partai yang nanti mungkin Kang Nanang berada di dalamnya dan kemudian menjadi orang-orang muda misalnya, kemudian menjadi partai yang mendorong progresivitas. Dan saya pikir tidak bisa begitu saja. Tadi saya ambil dua kunci, satu adalah pemuda, satu laginya adalah IT atau teknologi informasi. Apa yang terjadi saat itu? Ketika peringatan darurat yang berwarna biru Garuda itu, dalam waktu 1,5 hari, kemudian pembicaranya menjadi 2 juta pembicaraan di ranah sosial media. Nah, dikejar oleh buzzer hanya 360.000, kalah buzzernya. Jadi ketika orang muda bergerak dengan teknologi yang tepat, dengan konsep yang tepat, maka itu akan terjadi perubahan. Ini kuncinya. Sehingga dalam pemilihan ini, saya harapkan nanti teman-teman ini juga kemudian membangun konsep. Sebenarnya konsep Jabar ini seperti apa? Kalau mungkin Haikal mungkin konsep ini ya di Sumbar atau Indonesia ya. Bagaimana konsep Indonesia ini? Dan itu hanya bisa ditelurkan oleh orang muda. Tahun 30-an, 40, 45, Bung Karno, Hatta, dan kemudian teman-teman lainnya itu masih muda-muda. Bung Karno bikin partai umur 26, 27. Kemudian tahun 66, aktor-aktor yang membuat perubahan itu Akbar Tanjung dan kawan-kawan itu juga muda-muda. Kemudian 98, sebagian besar unyu-unyu. Saya pikir kalau kita melakukan perubahannya seperti apa? Tentu ini perlu dikonsep, tapi orang muda itu melakukan konsep dulu. Nah, ini nggak sering kali dilupakan. Mungkin saya agak abai.
belum menemukan konsepsi dari orang muda. Kenapa? Kakak nggak berpikir untuk konsepsi. Orang tua nggak bisa konsep. Apa? Karena yang dihadapi berbeda. Dunia yang kita hadapi saat ini berubah sangat cepat yang tidak bisa dikejar oleh orang tua. Maka beban ada di pundak orang muda untuk membangun konsep, kemudian membangun gerakan dan membangun perubahan. Jadi kalau kita ngomongin pilkada, ternyata yang di benak teman-teman ini raja-raja lokal, politik dinasti, penindasan gitu ya. Oh ini kritis-kritis betul ya. Dan mudah-mudahan kritisisme ini kemudian ditindaklanjuti dengan aksi-aksi yang lebih lebih praksis begitu. Kemudian terlibat dalam apa ini? Mar siapa nih? Raja Cilik atau ini saya nggak mau nyebutin lah karena direkam juga. Mar siapa ini? Oke. Sudah semua? Nah kalau sudah kita coba refresh knowledge kita terkait dengan pilkada ya. Nah ini ada kuis, teman-teman silakan jawab ya. Ini sebenarnya kuis yang multiple choice. Silakan bergabung. Siap semua? Masih. Oke, kita mulai. Pertanyaannya adalah penyelenggaraan pilkada diatur dalam undang-undang berapa? Undang-Undang 2 tahun 2011, 10 2016, apa 7 tahun 2017? Jadi jangan kritis saja, kritisisme terhadap regulasi juga teman-teman harus tahu. Jangan sampai salah nanti yang dikritisinya apa kalau nggak tahu regulasinya. Kira-kira di undang-undang berapa? 3, 2, 1. Waduh, ini nggak ada yang bener. Dari 8 orang yang ikut, 5 orang menjawab undang-undang 7. Jadi kalau kita bicara undang-undang pilkada itu undang-undang 10 2016. Undang-undang 7 itu undang-undang apa? Pemilu. Nah ini Pak Kakak, jadi memang kita agak rancu sebenarnya gitu. Satu sisi kita bilang bahwa pemilu gitu ya, tapi di sisi lain juga ada istilah pemilihan. Sebenarnya pemilu-pemilu juga ya. Ini mungkin nanti kita akan elaborasi sebenarnya bedanya apa pemilu dan pemilihan gitu. Next, ada pertanyaan selanjutnya. Ini nggak ada yang benar ini, siapapun ini juga. Selanjutnya kita lihat pertanyaan kedua. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun berapa? 99, 2005, 2015. Ini kalau undang-undangnya nggak ada yang benar, masa ini juga nggak ada yang tahu sih. Mahasiswa ilmu politik. 2, 1. Wih benar, saya curiganya langsung googling kalau ini kan. Jadi benar tahun 2005 kita kali pertama, 99 itu pemilu pertama di era reformasi ya. Kemudian siapakah? Oke, klasemennya Muhammad dengan perolehan skor 85. Ada satu lagi teman-teman, silakan dijawab. Sayangnya saya nggak punya anggaran untuk buat boneka ya ini. Pilkada tahun 2020 diselenggarakan di berapa daerah? 2020 ya, bukan 2024. Tiga, 2, 1. Jawabannya? Wah, udah 170. Ini udah, ya minimal ada ikhtiar untuk googling lah ya gitu. Kita apresiasi. Nah, jadi siapakah perolehan medali terbanyak? Tiara, tepuk tangan untuk Tiara. Yang mana Tiara? Tiara yang mana Tiara? Oh itu, oke. Nah pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat nih. Sebelum kita masuk ke materi. Pilkada 2024 diselenggarakan di berapa kabupaten? 2020 kan di 270. Tiga, 2, 1. Kok ini 514 sih?
Jadi jawabannya 508. Mengapa? Ada yang tahu nggak kenapa 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan tapi kita sebenarnya seluruh kabupaten kota? Kita kan punya 514 nih kabupaten kota di Indonesia ya. Tapi yang menyelenggarakan 508. Kemana sisanya 6 kabupaten lagi? Ada yang orang Jakarta nggak di sini? Arah mana Mario? Jakarta Timur. Jakarta Timur itu kabupaten kota kan ya, salah satunya. Tapi dia tidak nyoblos, tidak menyelenggarakan pilkada. Jadi dari 508 kabupaten kota. Jangan salah, semuanya 514 termasuk berarti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara itu nyoblos semua. Mungkin nanti gitu ya kalau udah ada regulasi terbaru. Dan kita lihat Tiara lah yang memenangi games kita kali ini 246. Tepuk tangan dong buat Tiara. Nah silakan teman-teman gabung terakhir. Saya ingin dengar pendapat teman-teman kalau misalkan kita akan menyelenggarakan pilkada 2027 November nanti, apa yang teman-teman harapkan dari pilkada nanti. Kalau ini sifatnya bukan multiple choice, jadi saya mohon partisipasinya untuk menjawab secara bernas gitu ya. Akan jatuh pada siapakah mic ini? Mar. Yang manakah Mario? Oh Mario, Mar tuh. Mar apa Mar? Apa yang Mario harapkan dari pilkada kita tahun ini, Mar? Tes ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya harapkan dari pilkada tahun 2024 ini ya tentunya pilkada yang tidak ada kecurangan, yang adil, yang makmur, yang menerapkan prinsip lu berjurdil. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau Mario nanti nyoblosnya di Pilgub DKI ya. Oke. Oh DKJ, sorry. Bukan DKI. Satu lagi deh. Ya kira-kira orang Jawa Barat mudah-mudahan dapat luck nih untuk ini. Kita akan lihat siapakah Tiara orang mana Tiara? Wah Jakarta lagi, gak apa-apa deh. Tiara mau apa kira-kira buat pilkada kita kali ini? Siang Pak, jadi kalau harapan dari saya untuk pilkada Jakarta semoga lebih jujur lagi, terus ya nggak ada perang-perang kayak sebelum-sebelumnya pilkadanya Pak, itu aja. Nah Tiara kan sekarang lagi menimba ilmu di Jatinangor, notabene di Jawa Barat. Iya Pak. Kira-kira harapan Tiara buat Pilgub Jabar apa sih? Ya harapannya lebih baik dari sebelumnya Pak. Oke, terima kasih Tiara. Terima kasih, Jadi Pak. kita masuk sekarang ke sesi selanjutnya ya. Jadi terima kasih teman-teman, itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau kita bicara soal pemilu pilkada seringkali kita fokus pada hal-hal yang sifatnya substansi, tapi ada hal-hal sifatnya prosedural yang juga harus kita tidak boleh abaikan ya. Ini saya mulai dari tentu relasi antara demokrasi dengan pemilu. Jadi kita tahu bahwa pemilihan umum pada taraf tertentu telah menjadi semacam token of membership ya, bagi sebuah negara jika ingin bergabung dalam sebuah mars peradaban yang namanya demokrasi gitu. Pemilu menjadi tanda keanggotaan yang penting untuk dimiliki oleh banyak negara ketika mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia. Makanya tiga prinsip dalam sistem politik demokrasi itu representasi, partisipasi, dan transparansi. Nah itu kita bisa elaborasi dalam hal pemilu. Representasi, kita kemarin memilih wakil rakyat kita yang ada di duduk parlemen. Partisipasi ini teman-teman jangan lupa 27 November nanti datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, kita berharap penyelenggara pilkada 27 November nanti berjalan dengan jurdil gitu ya, sebagai representasi dari prinsip transparansi dalam sistem politik. Nah ini sedikit saja saya mengingatkan bahwa sekarang kita memasuki yang namanya tahap pelaksanaan kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November, kemudian pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November. Jadi kalau kita lihat misalkan di gambar sebelah kiri itu apa yang disebut sebagai electoral cycle. Izin Pak Kakak menjelaskan sedikit ya. Jadi kita sekarang berada pada periode elektoral di mana kita akan melaksanakan pilkada. Nah tadi Pak Kakak menyinggung juga soal regulasi dan sebagainya. Ada teman-teman yang terlibat dalam badan ad hoc begitu, baik pengawas maupun penyelenggara di level kecamatan. Itu juga sudah kita lalui di pre-electoral period. Kemudian kita nanti
Jadi pemilu itu tidak berhenti ketika teman-teman menggunakan hak pilihnya di TPS tanggal 27 November. Setelah pungut hitung, teman-teman juga jangan lupa bahwa satu siklus pemilu itu tidak berhenti di situ. Setelahnya kita akan melakukan evaluasi, kemudian juga salah satunya adalah memikirkan desain sistem kepemiluan kita, baik di level pemilu nasional maupun pemilu lokal, apakah kemudian kita akan menggunakan sistem yang sekarang atau tidak, regulasi masih yang sekarang atau tidak, itu salah satu yang juga harus teman-teman cermati sebagai ilmuwan politik begitu ya. Jadi pemilu atau pemilihan tidak berhenti di ketika teman-teman mencoblos, tapi juga setelah itu ada disebut sebagai post electoral period. Ini pemilu demokratis, teman-teman bisa searching begitu, banyak sumber yang menyebutkan beberapa indikatornya. Ini angka dan data teman-teman bahwa daftar pemilih tetap pemilu 2024 bagaimana pemilu serentak 2024 jumlah pemilih di Jawa Barat yang ditetapkan oleh KPU dalam DPT itu sebanyak 35 juta jumlah pemilih. Ini tersebar di 27 kabupaten kota, sekian kecamatan, dan didominasi oleh pemilih muda dan pemilih pemula seperti yang tadi disinggung oleh Kang Akang. Di sini ada yang belum sama sekali menggunakan hak pilihnya, baik di pileg maupun pilkada sebelumnya. Sudah semua ya. Ada yang baru pertama nanti akan 27 November. Berarti pilkada sebagai pemilih pemula, tapi kalau di pileg nanti kemana sudah ya. Sudah pengalaman lah menggunakan hak pilihnya ya. Kemudian juga kita lihat fungsi pemilu, ini berbagai literatur menyebutkan setidaknya dua, fungsi pemilu secara vertikal dan fungsi pemilu secara horizontal ya. Dan secara vertikal, kalau kita perspektifnya bottom up, tentu pemilu sebagai sarana rekrutmen politisi, membentuk pemerintahan dan sarana membatasi perilaku kebijakan pemerintah. Secara top down, dia memberikan legitimasi bagi kekuasaan, terjadinya sirkulasi dan penguatan elit dan penyediaan perwakilan dan pendidikan politik. Tapi juga dimensi pemilu tidak satu saja, artinya tidak berjalan secara vertikal saja, namun juga berjalan secara horizontal, yaitu sebagai sarana pengelolaan konflik kepentingan dan sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Ya, cara terbaik kita untuk melakukan sirkulasi elit adalah pemilu. Mungkin sebelum ada pemilu kita sampai bunuh-bunuhan barangkali Pak ya untuk pemimpin politik itu. Tapi dengan keadaban politik yang terus berkembang dan kita memilih pemilu menjadi salah satu sirkulasi elit, dia menjadi sarana pengelolaan konflik. Dan jangan sampai fungsi pemilu sebagai sarana pengelolaan konflik itu akhirnya tercederai oleh aksi-aksi yang justru merusak begitu. Harusnya menjadi sarana pengelola konflik, tapi jangan sampai kemudian pemilu atau pemilihan ini menjadi sarana untuk menciptakan konflik khususnya di level pendukung. Nah, saya pikir kehadiran teman-teman di sini dan ketika teman-teman nanti ke daerah terlibat dalam proses kampanye dan sebagainya, baik sebagai pendukung maupun sebagai masyarakat pada umumnya, adalah memberikan edukasi bagaimana perbedaan dalam pilgub misalkan dalam pilkada kabupaten kota jangan sampai kemudian menjadi alasan untuk terjadinya konflik yang lebih luas begitu. Masyarakat jangan lupa kenalin terlebih dahulu calon-calon yang menjadi peserta di pilkada kali ini dan pilih sesuai dengan hak nurani. Tolak money politics gitu. Kemudian jadilah pemilih yang cerdas, pilih yang terbaik dari yang ada begitu, dan tetap selalu punya harapan yang terbaik untuk dari